Oke. Ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah beberapa langkah kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin mengenal Allah, makin akrab, makin mengenal Allah, makin dapat rahmat, ampunan, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya makin mengenal nama-nama Allah yang lain akan membuat kita semakin cinta kepada Allah. Inilah Allah memperkenalkan diri berikutnya, bahwa Allah itu Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Grup berikutnya dari nama-nama Allah yang indah adalah Allah Sang Pencipta. Al-Khaliq dari kata khalaqa yang menciptakan. Al-Bari dari kata baro'ah, terbebas. Kalau ingat ucapan setan di ayat berapa di surat ini? Inni bari minka, inni akhafullah rabbal alamin. Kata bari, nah itu terbebas. Jadi Allah disebut pencipta, bedanya Khalik dengan Al-Bari. Kalau Khalik itu adalah pencipta, creator. Tapi kalau Al-Bari, dia mencipta sesuai dengan keinginannya. Jadi independen, tidak bergantung pada apapun juga. Bukan karena ada dokter yang hebat membantu penciptaan manusia, bukan karena kecanggihan teknologi medis atau rumah sakit, bukan. Dan itu Allah independen dalam menciptakan. Al-Musawwir adalah dari kata sawwara yusawwiru. Kalau bentuk kata bendanya adalah as-surah. Surah itu artinya adalah foto, gambar. Dan sawwara yusawwiru bentuk. Jadi membentuk. Membentuk. Ada di antara kita yang Allah bentuk tinggi misalnya. Ada yang kurang tinggi. Ada yang mancung, ada yang kurang mancung. Enakan pakai bahasa kurang daripada bilang pesekan. Ada yang cakep, ada yang kurang cakep. Nah, itu bentukan Allah tuh. Dan kalau dalam surat Al-Infitor tuh disebut sama Allah Subhanahu wa taala, Allazi khalaqaka Alladzi khalaqaka fa'adalak, apa tuh bunyinya? Fasawwaka fa'adalak. Fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin, atau surah fi ayyi suratin masya'a rakkabak. Dialah Allah yang khalaqaka menciptakanmu, fasawwaka menyempurnakanmu, fa'adalak dan membuatmu seimbang. Fi ayyi suratin dalam bentuk apa saja. Masya'a yang Allah keinginkan, rokkabak Allah susun diri. Kenapa orang Indonesia nggak dibikin mancung kayak orang Eropa misal? Karena Indonesia ini hujan mulu. Tuh. Kalau udah dibikin nggak mancung aja seringan pilek, gimana mancung? Itu bisa ngocor itu. Jadi itu desain yang Allah bikin. Kenapa nggak dibikin tinggi-tinggi orang Indonesia? Nah itu semuanya udah pasti sudah desain Allah yang terbaik. Maka nggak usah banyak protes. Nggak usah banyak protes sama Allah. Terima bahwa yang Allah buat, yang Allah desain itu pasti yang terbaik. Dan kelompok nama Allah yang Allah perkenalkan adalah hari ini Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Dia Allah yang mencipta. Mampu menciptakan apa saja. Dan Allah ciptanya independen. Tidak perlu bikin molding. Ini bagi orang yang industri tahu tuh molding. Molding itu apa? Cetakan. Kalau ayah bunda ngeliat mobil yang mahal-mahal, merek apa yang mahal, ayah bunda tahu. Misalnya Mercedes misalnya. Mercedes yang paling mahalnya apa kira-kira? Misalnya Maybach atau G-Class.
yang harganya udah miliaran itu misalnya, tetap aja dia pakai cetakan, pakai molding, dan satu molding itu cetakan bisa dipakai untuk ribuan unit, bahkan sampai jutaan unit. Tapi enggak, ini dari pabrik yang sama, bapaknya, ibunya sama, anaknya beda-beda. Benar nggak? Ada anak yang tiba-tiba putih, adiknya hitaman dikit. Padahal pabriknya sama. Ada yang cakep, ada yang kurang cakep. Ada yang pinter, ada yang kurang pinter. Padahal pabrik yang sama. Dan Allah independen menciptakan. So weird. Allah menciptakannya, Masya Allah, itu indah bentuk. Kadang-kadang ada anak kembar identik. Ya bunda mungkin ada yang punya anak, cucu, ponakan, kembar identik yang mirip banget. Tapi Masya Allah, orang lain ngebedainnya susah. Emaknya, bapaknya tahu. Bedanya cuma tai lalat. Di mana sih tai lalatnya? Sampai orang nanya. Misal. Jadi rupanya ada cap dari Allah. Beda. Bedanya di udel-udel usbab katanya. Apa sih nih? Di kepala namanya user-user. User-user bedanya. Jadi kalau pengen ngebedain, lihat user-user dulu gitu maksudnya. Jadi Masya Allah. Itu ada segitunya itu. Allah bikin, itu yang disebut al-musawwir. Kalau Allah ciptakan, maka pasti itu adalah masterpiece. Nah, ini istilah ketemu nih. Masterpiece itu nggak dibikin dua kali, cuma itu-itunya doang. Masterpiece. Lahul asma'ul husna. Dan Allah punya nama-nama yang indah. Allah punya nama yang menggambarkan rahmat seperti Rahman Rahim. Allah punya nama yang mengampuni seperti At-Tawwabul Ghafur. Ada nama Allah Subhanahu wa taala Maha Memberi, Ar-Razzaq, Al-Wahhab. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala menyiksa, Al-Muntakim, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Ada nama-nama Allah yang agung, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Ali, Al-Muta'ali. Maka ayah bunda pelajari itu. Nama-nama Allah yang indah. Makin nikmati, makin makin dahsyat. Dan buku tentang Asmaul Husna banyak. Ayah bunda boleh dapatkan. Beli. Dan kalau nanti Allah kasih kesempatan, antar mudah-mudahan Usbab mau bikin kajian Asmaul Husna. Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, sampai As-Sabur. Biar kita makin akrab sama Allah Subhanahu wa taala. Cocok nggak kira-kira? Hah? Cocok, cocok, Apa cocok. kita ngebut aja nih? Ngebut aja. Nih kajian nih ditutup, nah besok, nah terus sampai Idul Fitri kita ngebut belajar Asmaul Husna. Setuju nggak? Setuju, setuju. Sehari nggak usah banyak-banyak, 5 kali pertemuan gitu ya. Jadi Allah pengen rupanya saat kita lagi berakrab-akrab ria sambil itikaf mengejar Lailatul Qadar, rupanya Allah pengen kenalin dirinya nih buat hamba-hamba kesayanganku. Aku punya panggilan kesayangan. Kalian boleh panggil aku dengan nama-nama indah. Nah, jadi manggil Allah ya Ghafur, ya Afu, Allahumma innaka afuun karim. Nah, itu diajarin sama Rasul. Jelang Lailatul Qadar panggil nama Allah yang Afu. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi rupanya ujung ujung Ramadan ini Allah pengen kita manggilnya dengan mesra. Ntar juga kita dipanggil mesra sama Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Wah itu. Manggil mesra Allah, ntar dipanggil mesra juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu iya kata Bunda Nana, nyanyiin Asmaul Husna ala ISQ. Itu Bunda Rida, Bunda Aning juga suka begitu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya
ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir. Ah, wajib hafal ayat bunda semua. Siap? Dan Siap. apalagi bukan hafalan, kalau udah hafal terus tahu artinya, terus tahu rasanya. Waduh, enak. Jadi banyak yang hafal karena lagunya doang, tapi artinya nggak tahu. Hari ini ada nama Allah yang jarang kita tahu. Al-Bari Al-Musawwir. Nah, Allah memperkenalkan dirinya Al-Bari Al-Musawwir pada pagi hari ini. Nama-nama Allah yang indah, Al-Asmaul Husna. Nah, nanti ayah bunda yang punya rekaman atau link YouTube lagu Asmaul Husna boleh share di grup. Kali aja akan membuat kita makin rindu, makin cinta, dan hafal menyebut nama-nama Allah. Allah punya 100 Asmaul Husna, kecuali satu. Jadi hadisnya Rasul, Allah punya 100 kurang satu nama-nama yang indah. Siapa yang menjaganya pasti masuk surga. Jadi man ahsoha, itu para ulama mengatakan siapa yang menjaganya, siapa yang menghitungnya masuk surga. Maknanya bukan cuma sekedar hafal, tapi kenal nama Allah, makin akrab, makin cinta, makin takut, makin rindu. Nah, itu masuk surga insya Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Dan begitu sudah makin cinta sama Allah, maka bertasbih sebanyak-banyaknya. Seperti seluruh makhluk Allah di langit, di bumi, semuanya bertasbih. Dalam surah Al-Isra, ayah bunda pernah sebab ajarin itu. Ada ayat, wa min syai'in, tidak ada satupun di langit dan di bumi kecuali mereka bertasbih pada Allah. Tapi sayang kalian nggak ngerti, semua makhluk ini bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian nggak tahu sih indahnya tasbih mereka. Maka ya bunda, kalau lagi ngerasa sepi, jalan di jalan sendiri, takut, tasbih aja. Karena malam pun bertasbih pada Allah. Jalan-jalan bertasbih, angin bertasbih, jin-jin juga bertasbih. Kalau kita lagi naik gunung, khawatir ada binatang buas, atau khawatir iklimnya tiba-tiba berubah, angin akan bertiup kencang, hujan turun dengan deras kalau lagi naik gunung, tasbih aja. Karena semuanya bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bosan, mudik, bawaannya macet mulu, capek, Tasbih aja. mau lewat jalur darat, mau lewat jalur laut, mau lewat jalur udara, tasbih aja. Semuanya juga bertasbih. Kan udah pernah Husbul tunjukin, perjalanan naik kapal kagak seru nih. Enaknya lihat lumba-lumba. Panggil aja Allah pemilik lumba-lumba. Ntar lumba-lumbanya datang. Gitu. Ntar mau Usbub juga mudik ke Lampung nih, insya Allah Lebaran ini. Ntar mau manggil paus insya Allah, ya Allah temenin paus dong gitu. Panggil. Jadi semuanya bertasbih pada Allah dan senang ya bunda. Jadi semua mereka senang. Nah ini maknanya kalau kita sudah akrab sama Allah, Allah cinta, seluruh alam bakal cinta. Bunda nanti cari hadis qudsi. Bunyinya begini, kalau Allah jatuh cinta kepada seorang hamba, Allah panggil Jibril. Dan Allah bilang, Jibril, aku cinta sama hambaku si Fulan. Engkau cintai dia ya. Maka Jibril mencintai hamba yang Allah cinta. Wanada Jibril ahlas sama. Lalu Jibril menyeru seluruh malaikat yang di langit. Ya ahlas sama, wahai penduduk langit, wahai seluruh malaikat, Allah jatuh cinta sama hambanya si Fulan, fahibbu. Kalian semua wajib cintai dia. Maka berduyun-duyun para malaikat untuk mencintai hamba yang Allah cintai. Hingga mereka turun ke bumi. Nah, hadis qudsi itu ditutup dengan kalimat yang indah, hatta yudha lahu qabul fil ard. Hingga sealam semesta ini ridho, senang sama hamba yang Allah cinta.
Wah, itu enak. Kalau seluruh alam semesta cinta. Karena Allah sudah cinta. Nah, ada nama panggilan yang hanya khusus dikasih tahu kepada orang-orang tersayang. Kayak Umi Maya bilang, wah, Bos Bob, Abi ntar nggak boleh manggil Abi Umi. Manggilnya apa? Manggil aku cinta. Asik. Terus kalau manggil ke aku apa? Kata Umi, saya manggil Abi jadi sayang. Nah, itu panggilan nggak semua orang boleh manggil. Kalau Bunda manggil saya sayang, waduh marah tuh Umi Maya. Atau para ayah manggil Umi Maya cinta itu, waduh saya yang marah. Paham nggak tuh ayah Bunda? Maksudnya nggak semua orang dikasih panggilan khusus. Ini panggilan khusus buat aku ya. Cuma kamu yang tahu. Apa ya Allah? Huwa Rahmanur Rahim. Alimul ghaibi wa syahadah. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Terus dikasih tahu sama Allah. Cuma buat kamu yang boleh manggil ini. Hambaku yang kafir, hambaku yang musyrik, munafik, kagak tahu nih panggilan khusus ini. Kenapa? Karena engkau aku cintai. Jadi cuma boleh kamu doang yang manggilin. Jadi Masya Allah, ini ada panggilan khusus yang boleh. Kalau ayah bunda kenal sama orang penting, biasanya orang makin penting nggak mau tuh nomor HP-nya diketahui oleh banyak orang. Dan kayak misalnya Angelina Sondah aja. Ini muridnya Umi Maya, muridnya Umi Deti. Nomornya banyak banget. Benar-benar berubah, benar-benar berubah. Kemarin udah ketemu ngobrol sama Umi Maya. Umi, nanti kalau ngubungin aku, kata Angelina Sondah, jangan nomor itu. Itu dipegang sama tim, sama staff. Jadi yang mana? Nih nomornya langsung ke aku. Asik. Paham nggak maknanya ayah bunda? Dikasih nomor khusus. Untuk siapa? Supaya bisa langsung telepon. Apalagi kalau misalnya ayah Pardi punya nomor Prabowo langsung misalnya. Kan sama-sama mirip tuh. Par sama Pra kan satu Pardi, satu lagi Prabowo. Ini ayah Pardi, nomor saya khusus, kata Pak Prabowo. Kapanpun telepon, boleh saya angkat. Wih, itu mah nggak usah lewat let call tadi udah. Nggak perlu seskap lagi. Udah nomornya khusus. Kayaknya Ini, saya lebih senang nomor Bob lah dari. iya, Insya Allah. Ayah bunda semuanya bisa langsung japri ya, Mas Bob. Nah, begitulah kira-kira. Jadi ini sekarang Allah pengen ngasih tahu namaku, panggilanku ini ya. Kalian boleh panggil khusus. Dan semua bertasbih pada Allah. Di langit dan di bumi semuanya bertasbih. Ayah bunda ikutin harmoni ini. Nikmati orkestrasi. Apa tuh? Semuanya dalam ketaatan pada Allah. Maka kalau Allah bilang, malam Lailatul Qadar itu orkestrasinya dahsyat banget. Kalau kalian nggak dengar, kalian nggak ngeliat, kalian nggak rasakan, rugi. Rugi. Pernah nggak ya bunda diceritain sama seseorang yang baru pulang dari acara yang keren? Itu audiensnya 100.000 kali ada. Itu sound systemnya enak banget. Itu begitu penyanyi itu tampil, memukau. Itu namanya kita ngelihat spektakel. Jadi pertunjukan, kita nonton, orang kalau udah menikmati pertunjukan yang hebat, kayak orkestra, kayak konser, mau bayar puluhan juta, oke, nggak ada masalah. Karena nikmat, maka ayah bunda, ini orkestrasi yang Allah tunjukkan. Semua alam bertasbih pada Allah. Langit dan bumi bertasbih. Nggak cuma itu, di malam Lailatul Qadar itu semua malaikat turun
Jadi lightingnya, suaranya, suasananya, audiensnya dahsyat. Kita bengong doang, orang kagak ikutan kita. Orang kita nggak hadir, ayo ikutan. Rasakan indahnya malam orkestra itu. Harmoni yang dahsyat yang Allah hadirkan. Nah, itu belajar dari yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ayah Pardinanya itu cuma sesaat doang sampai subuh. Nah, Ustaz Nila udah jawab tuh. Hatta matla'il fajr. Orkestranya panjang sampai terbit fajar. Jadi dari mulai malam itu sampai terbit fajar panjang banget. Ini kalau kalau di Jawa namanya apa nih? Ludruk apa namanya? Apa nonton wayang semalam suntuk tuh apa namanya? Bunda Lela. Jadi nonton wayang semalam suntuk. Wayang kulit, wayang Nah, suntuk. wayang aja bisa begadang-begadang tuh kita. Gitu. Tapi kalau misalnya menikmati orkestrasi ini kita nggak begadang-begadang, kalah sama wayang berarti kita itu. Jadi wayang itu orang bisa kumpul, bisa ratusan orang ngedengerin dongeng doang. Nggak tahu tuh dongengnya bener apa enggak. Nah, kalau ini hak, ini pasti benar. Tungguin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, penampilan ini. Dan sama ya Bunda, nanti begitu kumpul di surga, nah, ini dikumpulkan sama Allah. Cari hadisnya ya Bunda ya. Para ahli surga dikumpulkan sama Allah. Mereka dengan pakaian-pakaian terbaik, dengan jamuan, makanan, minuman yang terbaik. Lalu dikumpulkan ala manabir di atas podium-podium tribun. Bunda tahu tribun kan? Kalau nonton di stadion, nah makin mulia orang, tribunnya lagi paling dekat. Kalau kelas yang makin murah, kelas kambing makin jauh, makin atas. Manusia kumpul di sebuah tempat yang saya nggak bisa ngebayangin. Tapi kata Rasul ala manabir, mereka berdirinya di atas mimbar-mimbar di tribun-tribun. Jadi ada tribun yang VVIP, ada tribun yang VIP, ada tribun kelas bisnis, ada tribun kelas ekonomi. Oh, malam, ntar model kayak gimana? Dengan pakaian-pakaian terbaik, lalu kemudian dengan makanan, minuman, jamuan yang terbaik, dilayani dengan pelayan terbaik, lalu kemudian semuanya kumpul, terdengar suara. Suara siapa? Suara Allah. Wahai hamba-hambaku, apakah sudah diberikan kepada kalian pakaian-pakaian terbaik? Qalu bala ya Rabb. Semua satu tempat itu, nggak tahu modelnya stadion apa gimana itu. Sudah ya Allah, ini pakaiannya indah, nikmat banget. Oh, hal ruziktum, apakah kalian sudah dikasih makanan, minuman? Sudah ya Allah, semua kita jawab. Apakah kenikmatan ini itu sudah kalian terima? Sudah ya Allah. Maka kemudian ada lagi akan aku tambahkan kenikmatan. Ini dalam tafsir surat Qaf ayat Bunda. Waladaina mazid, dari setelah kenikmatan, semua kenikmatan surga yang sudah dikasih, aku akan tambahkan kenikmatan yang paling hebat. Maka kita semua, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga yang saat itu di tribun VIP. Kita termasuk orang-orang muqarrabin. Wah, sinyalnya jelek nih, nggak boleh terus kayaknya sama Allah. Ya Bunda, berhenti ya sinyalnya. Terus ada. Bagus. Bagus sinyalnya. Lanjut. Ini di saya berhenti nggak? Bagus. 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 Jelas. Lancar. Kadang-kadang putus. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, sekarang aku akan tambahkan kenikmatan paling hebat buat kalian. Apa tambahan itu ya Allah? Itu dalam surat Qaf, waladaina mazid, dan kami akan tambahkan.
Dan saat itu Allah singkapkan tabir dan Allah tampakkan dirinya. Begitu Allah nampakkan dirinya, semua ahli surga itu memandang. Dan sama seperti pemilik istana. Kalau sudah hadir, maka semua jamuan yang dimakan, semua hiburan yang ditampilkan, semuanya berhenti, pause pasti. Maka saat itu begitu Allah tampil, Allah hadir, semua kita diam terpukau dan semuanya menangis karena indahnya menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tasbih, tahmid, takbir, kita baru tahu tuh begitu melihat keagungan Allah. Mudah-mudahan Bob, ayah bunda semuanya termasuk orang-orang beruntung yang nanti di surga terus-terusan bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal aziz, dialah Allah yang aziz, perkasa. Dan aziz di ayat 22 sampai 24 diulang hanya satu-satunya. Asmaul Husna yang diulang 2 kali, Al-Aziz, Al-Hakim, Allah yang Maha Bijak. Dan kebijaksanaan Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang terzolimi atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaihissallah biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebaik-baik hakim yang memutuskan perkara? Ayah bunda, panggilan sayang yang Allah kasih tahu pada kita banyak. Jadi manfaatkan sama ayah bunda. Dan nanti nambah umur, nambah usia, tambah kenal satu-satu Asmaul Husna. Dan nikmati sama ayah bunda. Hafalkan, pahami artinya, dan amalkan. Dan Allah pengen dipanggil lembut, dipanggil mesra kita. Nanti Allah juga akan panggil mesra kita semuanya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Insyaallah, mudah-mudahan Ramadan ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang terbaik, kontennya, nilainya. Dan mudah-mudahan Allah kasih rezeki Lailatul Qadar. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah keluarkan kita dari Ramadan ini bersih dari semua dosa dan kesalahan seperti dilahirkan kembali oleh Bunda ke dunia. Dan insya Allah mudah-mudahan pelajaran Ramadan ini akan membuat kita istiqomah sepanjang tahun. Dan Alhamdulillah sudah 2 tahun ini Allah sudah kasih kita istiqomah. Nggak cuma di Ramadan kita belajar Al-Quran, sepanjang tahun kita belajar Al-Quran. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya juga makin senang lagi belajar Al-Quran. Dan ciri hamba yang Allah sayangi adalah kalau Allah kasih akses ke Al-Quran. Jadi makin dia akrab sama Al-Quran, itu tanda Allah sayang banget sama dia. Dan di penghujung pertemuan kita, ya Bunda, Usbob, mohon maaf lahir batin juga atas nama Umi, Deti, Uspi, Bagema, dan kelas Nur Al-Quran ini. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya sehat walafiat, bahagia, kumpul bersama keluarga, bersama orang tua, bersama anak, menantu, cucu, semuanya. Dan Allah kumpulkan di dunia hasanah. Mudah-mudahan di akhirat semuanya juga kumpul dengan hasanah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling indah. Selamat Idul Fitri, ayah bunda, meskipun hilalnya belum kelihatan, baru Ustadz Hilal Ahmad doang yang ada di kelas ini. Jadi mudah-mudahan nanti kalau bisa ketemu lagi kita. Besok juga masih ada kajian, insyaallah kajian doa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal ibadah Ramadan kita dan Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang kembali fitri. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Allah lahir batin, juga. Amin.
Ini semuanya Lahir untuk batin. Bunda, kita baca dulu dari ayat yang ada Asmaul Husnanya 22, 23, 24. Siap ya? Ta'awuz, Siap. basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو المؤمن والمهيمن الرحمن المدبر سلام لا إله إلا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى السماوات والأرض العزيز Dekat dengan Allah. Allah senantiasa dikaruniai hati yang selalu bisa dekat dengan Allah. Di akhir surat Al-Hasr ini sungguh indah. Dan insya Allah di akhir Al-Hasr, di akhir Ramadan ini insya Allah kita makin dekat dengan Allah, makin akrab, makin mendekat terus pada Allah. Dan tadi sudah diwakili oleh Usbob, ucapan dari kami mohon maaf lahir dan batin untuk semua ayah dan bunda yang sudah semangat terus dan istiqomah kita insya Allah. Dan insya Allah mulai besok kita libur kelas sampai dengan tanggal 29 Maret. Insya Allah kita masuk kembali hari Senin tanggal 30 Maret. Tentu dengan link yang masih link bulan Maret. Karena masih 30, 31 gitu ya Bun. Nah, selama liburan nanti insya Allah grup WA tetap dibuka, silakan untuk berbagi informasi dan silakan untuk tetap mengajak dalam kebaikan, setoran masih diterima ya. Nanti tapi tergantung dari Ustazah Afifah ya. Jadi pokoknya Bunda mah tugasnya sama ayah setoran aja dan ntar diperiksa insya Allah di sela-sela waktunya Ustazah Afifah. Walaupun Ustazah ikut libur mulai tanggal besok ya. Baik. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, tiada kata yang bisa diungkapkan kecuali rasa bahagia kami mencintai ayah dan bunda karena Allah. Insya Allah. Tetapi tentu persaudaraan dan persahabatan kita tidak akan pernah berakhir sampai dengan kita nanti berkumpul semuanya di surganya. Silakan jika ayat dan bunda masih ada yang harus disampaikan sesi menulisnya monggo karena masih semoga Usbab masih berkenan untuk memeriksanya gitu ya. Dan pokoknya setoran aja itu grup masih dibuka dan insya Allah kita akan ketemu nanti lagi ya 2 minggu ya berarti kita liburnya ya. Selamat bersama keluarga liburan happy bahagia seperti kemarin mudah-mudahan tugasnya bisa dijalani nanti waktu lagi liburan lagi ketemu saudara bisa mengajarkan 1 atau 2 ayat menyampaikan ayat-ayat Allah. Nah kirim videonya ya.
Allah. Insya Allah ini menjadi kita untuk mengajak keluarga kita dan saudara kita semuanya, yuk sama-sama mendekat pada Allah melalui surat cinta yang Allah turunkan kepada kita. Baik, ayat Bunda, karena Allah, mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup pertemuan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Jazakallah khair batin semuanya. Lahir batin semua. Batin semuanya. Kami semuanya. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin semuanya. Mohon maaf lahir batin. Ketua kita semua. Terima kasih Bunda Lita. Selalu.